Gadis magang ini diremehkan manajernya. Semua dibuat terdiam saat identitas aslinya terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Pagi itu, awan kelabu tipis membentang di langit, menyaring sinar matahari yang berusaha menembusnya dengan enggan. Suara lalu lintas dari jalan utama merayap pelan melewati celah jendela kantor yang terbuka sedikit, seolah enggan mengganggu ketenangan di dalamnya. Anin melangkah masuk ke gedung tinggi nan megah, tempat ia akan menghabiskan bulan-bulan berikutnya sebagai anak magang. Ia mengenakan atasan putih sederhana dan celana hitam polos, membawa tas kecil yang tergantung di bahu kanan. Langkahnya bergema di permukaan marmer yang dingin dan mengilap, menciptakan irama halus yang seakan menyatakan keberadaannya secara perlahan dan tenang. Di dalam area lobi yang luas dan modern, beberapa pegawai sudah larut dalam rutinitas mereka. Beberapa mengangguk sopan, memberi senyum sekilas sambil tetap sibuk dengan tumpukan dokumen di tangan. Tak satu pun tampak benar-benar memperhatikannya. Hanya gadis muda lain yang baru mulai magang, tak berbeda dari yang sebelumnya. Anin membalas dengan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Ia tak asing dengan menjadi sosok yang luput dari perhatian. Namun, hal itu tak berlaku bagi Damar, kepala divisi yang tengah berbicara serius dengan salah satu staf senior di dekat meja resepsionis. Nada suaranya tegas, tubuhnya tegak dengan aura kepemimpinan yang kuat. Saat matanya bersirobok dengan Anin, ia tersenyum, bukan senyum hangat, melainkan senyum menilai, penuh pertimbangan. Pandangannya menyapu Anin dari kepala hingga kaki, seperti sedang mengamati barang baru yang belum tentu layak. Damar, suara salah satu staf memanggil, mengalihkan fokusnya sejenak. Ini Anin, intern yang baru masuk hari ini. Anin memberi salam dengan sopan. Selamat pagi, Pak Damar. Damar hanya membalas dengan anggukan singkat, ekspresinya tetap tanpa perubahan. Ia sudah terlalu sering melihat wajah-wajah penuh harap yang biasanya tak bertahan lama. Baginya, Anin hanyalah bagian dari pola itu. Ayo, saya antar ke meja kerja, ucapnya datar, terdengar lebih seperti perintah daripada sambutan. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang kantor. Di kanan kiri tergantung poster-poster pencapaian perusahaan, sementara lampu putih terang membuat lantai marmer semakin berkilau. Anin mengikuti dari belakang, langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Elegansi tempat itu justru memperkecil keberadaannya, membuatnya merasa seperti bagian kecil dari sesuatu yang terlalu besar. Begitu tiba di meja kerja, Damar menunjuk tanpa banyak bicara. Mulailah dengan ini, katanya singkat sambil menaruh setumpuk berkas. Saya ingin laporan ini selesai dalam 2 hari. Jangan buat kesalahan, saya tak suka kecewa. Anin menerima dokumen itu dengan anggukan halus, tak mengucapkan banyak. Baik, Pak, jawabnya lirih. Damar sempat melihat rona wajah Anin yang sedikit pucat, namun tak menunjukkan reaksi apapun. Ia lalu pergi begitu saja, meninggalkan Anin sendiri dengan awal yang dingin. Anin duduk pelan, memandangi dokumen di hadapannya. Tangannya menyentuh dadanya, mencoba menenangkan denyut jantung yang melaju cepat. Ia menarik napas dalam, berusaha meneguhkan hati bahwa kesempatan ini tak boleh terbuang sia-sia. Namun jauh di dalam dirinya, sebuah tekanan telah tumbuh. Bukan sekadar karena beban kerja, tapi karena keinginan mendalam untuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Kepada Damar, juga kepada dirinya sendiri. Di tengah denting pelan keyboard dan dinginnya angin pagi dari jendela yang terbuka, Anin mulai membaca lembar demi lembar laporan. Dan dalam benaknya, satu pertanyaan perlahan muncul, mampukah ia bertahan di tempat ini? Tatapan Damar penuh sindiran ketika Anin melangkah masuk ke ruangannya. Udara pagi terasa lebih menusuk daripada biasanya. Meskipun ruang kantor tampak biasa saja, tertata rapi, komputer menyala dengan grafik dinamis dan deretan email yang belum disentuh. Suara ketikan dan obrolan ringan para karyawan menjadi latar tak kasat mata dari ketegangan yang tengah menggelayuti suasana. Sejak awal, Damar tak memiliki ekspektasi tinggi pada Anin. Ia langsung melontarkan kalimat tajam tanpa basa-basi. Kalau datang buat magang, tinggalkan dulu gaya anak indekos itu, katanya dengan nada keras,
Cukup nyaring untuk didengar oleh beberapa orang yang tengah berkumpul di area resepsionis. Pandangannya tajam, menyapu dari ujung kepala hingga alas kaki Anin. Ia menyoroti penampilannya yang terlalu sederhana untuk standar perusahaan mereka. Tali sepatu yang longgar dan ransel mungil yang disandang Anin menjadi bahan ejekan yang dilempar begitu saja, seolah tak perlu ditimbang pantas atau tidaknya. Beberapa pegawai yang mendengar komentar tersebut menahan tawa, ada pula yang terkekeh kecil, merasa aman berada di sisi yang lebih kuat. Momen itu, di mana seseorang yang baru dan tampak biasa saja mendapat komentar pedas, menjadi hiburan sunyi bagi mereka. Anin hanya tersenyum tipis, lebih sebagai bentuk perlindungan diri daripada cerminan perasaan sebenarnya. Ia menundukkan kepala, tak ingin matanya bertemu dengan tatapan penuh penilaian dari Damar. Dan di balik respons tenang itu, Damar merasa puas. Ketidaknyamanan Anin seperti mempertegas kekuasaan dirinya atas ruang itu. Bagi Damar, hanya yang kuat dan mencolok yang layak bertahan. Dan Anin, menurut penilaiannya, tak masuk dalam kategori itu. Dam, mungkin kamu bisa sedikit lebih santai. Anin kan baru pertama datang, ucap seorang staf dari meja dekat pintu, berusaha menengahi walau terdengar ragu. Damar menoleh sebentar, mengangguk ringan tanpa benar-benar memperhatikan, lalu kembali memusatkan perhatian pada Anin. Dalam benaknya, sudah terpatri niat untuk membuktikan bahwa orang seperti Anin tidak akan sanggup menyesuaikan diri di dunia sekeras ini. Anin sendiri hanya mengangguk pelan, memilih untuk tidak merespons lebih jauh. Ia menyadari bahwa belum saatnya untuk membela diri atau menunjukkan taring. Ini baru permulaan, dan ia datang untuk belajar, bukan berperang. Terima kasih atas masukannya, Pak Damar, katanya lembut, dengan intonasi yang nyaris tanpa riak. Tak ada niatan membalas. Ia biarkan komentar itu melayang tanpa perlawanan. Namun, di balik ketenangan wajahnya, tersimpan tekad yang dalam. Anin tidak datang ke tempat ini hanya untuk sekadar menjalani magang. Ada alasan yang lebih kuat yang membawanya ke sini, alasan yang tidak akan mudah dipahami oleh orang seperti Damar. Ia sadar bahwa jalannya tak akan mudah, tapi juga tahu bahwa bukan tempat ini yang menentukan nilainya. Ia kemudian meletakkan ranselnya di sisi meja kerja yang baru diberikan padanya. Suara riuh di sekitarnya tetap terdengar, tapi seperti dari kejauhan, tak benar-benar menembus pikirannya. Anin menarik napas panjang, membiarkan ketenangan memenuhi dadanya. Dengan gerakan tenang, ia mulai membuka dokumen yang sudah menantinya, berusaha memusatkan perhatian pada apa yang ada di hadapan, bukan pada kata-kata yang sempat menusuk telinganya. Damar melangkah menuju meja kerjanya, tanpa sekalipun menengok ke belakang. Tapi, sebelum benar-benar membalikkan badan, ia sempat melemparkan lirikan tajam ke arah Anin, sebuah sorotan singkat yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata sindiran. Tatapan itu seperti vonis diam, kamu tidak berarti apa-apa di tempat ini. Anin tetap duduk tenang. Namun di balik ketenangannya, jantungnya berdegup cepat. Ia sadar, ini baru permulaan dari medan yang jauh lebih terjal. Ada hal besar yang membuatnya bertahan di kursi itu, sebuah misi yang telah ia tanam dalam hati sejak jauh sebelum ia menginjakan kaki di kantor ini. Di tengah riuh rendah rutinitas kantor yang kembali normal, Anin menatap layar monitor dengan sorot mata penuh tekad. Meski keraguan sesekali menyelinap, ia tahu bahwa inilah jalannya. Ia bukan sekadar mencari pengalaman kerja, tetapi sedang memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Penilaian orang lain tak lagi penting, yang penting adalah alasannya untuk terus maju. Pekan pertama berlalu seperti angin kencang yang membawa banyak beban. Tugas demi tugas dari Damar tak pernah ringan. Setiap hari, Anin berjalan memasuki gedung kantor dengan langkah yang semakin berat, seolah tubuhnya sudah tahu bahwa hari itu akan membawa tantangan yang menguras tenaga dan pikiran. Bukannya diberi tugas-tugas sederhana yang lazim untuk anak magang, ia justru sering dilempar ke pekerjaan dengan tingkat kesulitan tinggi, analisis pasar, materi presentasi untuk klien besar, dan laporan-laporan penuh angka yang tak akrab baginya. Suatu pagi yang cerah, saat Anin sedang tenggelam dalam data di layar komputernya, Damar datang menghampiri dengan setumpuk berkas. Anin, ini bisa kamu selesaikan dalam 2 jam, kan? Ucapnya sambil terus menatap laptopnya, seakan tak menganggap jawabannya penting. Anin sempat terdiam, menelan keraguan, lalu menjawab pelan, "Baik, Pak Damar." Tumpukan dokumen itu menakutkan,
penuh tabel dan angka yang belum pernah ia olah sebelumnya. Menjelang pukul 2 siang, Anin hampir menuntaskan laporan itu. Namun hatinya makin gelisah. Beberapa data masih terasa janggal, tapi waktu terus berjalan. Ia mengecek ulang secepat mungkin, mencoba memastikan segalanya rapi. Saat ia hendak berdiri untuk menyerahkan laporan, Damar sudah lebih dulu berdiri di belakangnya. "Ini masih keliru," ujarnya, suaranya tenang tapi syarat tekanan. Ia mengambil laporan dari tangan Anin, membuka halaman-halamannya dengan gerakan cepat, lalu menunjuk sejumlah kesalahan kecil, detail yang barangkali hanya bisa ditemukan oleh mata yang sangat teliti. "Coba lihat, angka ini tidak cocok. Kamu seharusnya bisa lebih teliti." Suaranya meninggi, cukup nyaring hingga beberapa karyawan di dekatnya menoleh. Anin menunduk, berusaha keras menahan genangan air mata yang mengaburkan pandangannya. Ia tahu kesalahan itu sebenarnya sepele, hal kecil yang bisa diperbaiki dengan mudah. Tapi di mata Damar, setiap kekeliruan menjadi sorotan besar yang tak termaafkan. Suasana sekitar seketika hening. Beberapa rekan kerja menghentikan aktivitas mereka, menyaksikan momen itu dengan ekspresi yang beragam. Ada yang tampak iba, namun sebagian besar hanya menganggapnya bagian dari rutinitas. "Namanya juga anak magang," katanya. Dengan nada yang tak menyembunyikan kekesalan, Damar menghempaskan laporan itu ke meja Anin. "Lain kali, teliti sebelum menyerahkan. Jangan ulangi kesalahan seperti ini," ucapnya tajam. Anin hanya diam, menelan semua teguran itu dengan wajah kaku. Tubuhnya kaku seperti batu, dan matanya mulai mengabur, tapi tak sepatah kata pun ia keluarkan. Beberapa sesama peserta magang memandangnya dengan simpati, ingin sekali menyampaikan dukungan, namun mereka paham betapa berisikonya jika harus berhadapan langsung dengan Damar. "Sabar ya, Anin. Emang gitu kalau di sini," bisik salah satu dari mereka, suaranya lirih disertai senyum kecil yang hangat. Anin membalasnya dengan senyum tipis, yang lebih ditujukan untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia sadar, ini bukan sekadar magang, melainkan perjalanan penting menuju tujuan yang telah ia simpan rapat-rapat. Berbeda dari beberapa rekan lain yang memilih melapor ke HRD saat mendapat perlakuan serupa, Anin memilih diam. Ia tahu, mengeluh hanya akan menciptakan kesan lemah. Ia ingin berdiri kokoh, menunjukkan bahwa ia tak sekadar hadir untuk belajar, tetapi juga untuk memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh nyaris roboh dan kepala yang penuh dengan beban pekerjaan. Namun ia terus bertahan. Ia mengingat jelas pesan ibunya, jangan menyerah hanya karena dunia tampak tidak adil. Malam itu, Anin duduk di depan meja kecilnya, di kamar kos yang senyap. Dokumen-dokumen berserakan di sekelilingnya, dan suara ketikan dari laptop mengisi keheningan. Di luar, hujan mengguyur deras, memantul di jendela dan menyatu dengan kesepian malam. Ia mengusap wajahnya yang lelah, menatap layar dengan sisa tenaga dan keyakinan. Semua ini adalah bagian dari ujian, bukan hanya sebagai magang, tapi sebagai seseorang yang tengah memperjuangkan sesuatu yang lebih dari sekadar posisi sementara. Ia harus menyelesaikannya, tak peduli seberapa berat jalannya. Namun malam itu terasa berbeda. Ada semacam getaran dalam hatinya, sebuah perasaan bahwa sesuatu besar akan segera terjadi. Ia tidak tahu apa, tapi hatinya berkata ia makin dekat dengan momen yang bisa mengubah segalanya. Setiap pagi, sebelum langit terang sempurna, Anin sudah berada di depan gedung kantor. Langkahnya cepat namun tertahan oleh lelah yang masih melekat dari malam sebelumnya. Kantor masih terkunci, hanya suara daun yang bergesekan dan langkah kakinya sendiri yang menemani. Ia masuk saat hanya segelintir karyawan yang sudah datang, dan itu pun tak pernah lebih awal dari dirinya. Rutinitas ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah bentuk tekad. Anin tahu, kalau ingin bertahan, ia harus melampaui ekspektasi. Ia harus bekerja lebih cepat, lebih cermat, dan lebih sabar daripada siapapun. Keluhan tak pernah keluar dari bibirnya. Ketika Damar kembali datang membawa setumpu pekerjaan tambahan, Anin hanya tersenyum dan menerimanya tanpa suara. Senyum itu tak sekadar basa-basi, melainkan simbol dari keteguhan hati yang tak mudah goyah. Ia tidak sedang mencari pujian atau pengakuan. Ia hadir di sana karena janji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menyelesaikan perjalanan ini, apapun yang harus dikorbankan.
Lambat laun, kehadiran Anin mulai menyita perhatian banyak orang di kantor. Dalam suasana kerja yang padat dan penuh tekanan, di tengah tenggat yang tak henti mengejar, semakin banyak rekan yang memperhatikan keteguhan sikapnya. Saat yang lain terlihat kewalahan dan mengeluh, Anin tetap terpaku di depan layarnya, bekerja dalam diam, jari-jarinya lincah menari di atas keyboard tanpa jeda. Setiap hari, ia datang lebih awal dari siapapun, nyaris tak pernah meninggalkan meja kecuali saat makan siang singkat, dan selalu pulang terakhir. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana ia mampu bertahan menghadapi tekanan yang terus datang, terutama dari Damar yang seakan selalu menyorot setiap celah kesalahan yang ia buat. Suatu siang yang ramai di ruang makan karyawan, Sari menghampiri Anin dan duduk di kursi seberangnya. Dengan suara pelan, ia membuka percakapan, seolah takut didengar orang lain. "Kamu gak pernah cerita apa-apa ya?" tanyanya hati-hati. Anin menoleh perlahan, tersenyum kecil. "Memangnya kenapa?" balasnya dengan tenang, suaranya tetap lembut. Sari terlihat bingung, seperti tengah mencari cara untuk menyampaikan kekhawatirannya. "Kamu selalu kerja terus. Jarang istirahat, apalagi ngobrol. Semua orang lihat kamu kerja keras. Tapi kamu gak pernah kelihatan lelah. Kamu gak capek?" Soal Damar juga dia kadang keterlaluan, tahu gak? Pertanyaan itu menggantung sejenak, berharap mendapat celah dari hati Anin. Tapi perempuan itu hanya menjawab dengan ketegasan halus. "Saya masih sanggup. Semua orang punya cara masing-masing untuk bertahan." Sari mengangguk pelan, meski hatinya tahu Anin menyembunyikan banyak hal di balik jawabannya yang singkat. Ia merasa simpati setiap kali melihat Anin menyelesaikan tugas-tugas berat tanpa keluhan, seperti tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Bahkan ketika situasi terasa tidak adil, Anin tidak pernah menunjukkan kelemahan. Senyumnya tetap ada, seperti perisai yang menutupi segala tekanan yang dialaminya. Ada sesuatu yang membuat Anin berbeda, dan hal itu membuat Sari terus bertanya-tanya dalam hati. Beberapa staf lainnya juga mulai menyadari tekad luar biasa itu. Tapi mereka pun paham, menentang Damar bukan hal sepele. Ia bukan hanya manajer biasa, dia memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin perusahaan. Tak ada yang ingin mengambil risiko demi membela seorang peserta magang. Maka mereka memilih diam. Anin sendiri juga tahu, berharap ada yang membantunya hanya akan membuatnya tampak rapuh. Dunia ini, pikirnya, hanya bisa ditaklukkan oleh mereka yang bisa berdiri sendiri. Di balik kesibukannya, Anin mulai membuat catatan, bukan untuk membalas dendam, tetapi sebagai bentuk pemahaman. Ia merekam setiap ucapan tajam, setiap perintah yang seolah hanya ditujukan untuk menunjukkan dominasi. Tapi bukan amarah yang ia kumpulkan, melainkan pelajaran. Ia ingin mengerti cara dunia ini bergerak, bagaimana kekuasaan bisa menekan, dan bagaimana ketabahan bisa melawan dalam diam. Ia tahu waktunya akan tiba, bukan untuk membalas, melainkan untuk membuktikan bahwa konsistensi, dedikasi, dan kekuatan hati lebih berarti daripada otoritas yang dibangun dari rasa takut. Malam itu, kantor sudah lama kosong. Semua lampu padam kecuali satu, yang menyala di ruang tempat Anin duduk sendirian, menelaah laporan terakhirnya dengan penuh perhatian. Hening menyelimuti seisi ruangan. Di balik layar yang bersinar, terpancar wajah Anin yang serius, matanya tak berpaling dari data-data yang ia periksa. Malam semakin larut, namun ia belum juga berhenti. Karena ia tahu, setiap malam seperti ini adalah batu loncatan untuk sesuatu yang lebih besar. Suara pintu yang terbuka tiba-tiba memecah keheningan, membuat Anin tersentak dari konsentrasinya. Di ambang pintu berdiri Damar, menatapnya dengan ekspresi datar yang sulit ditebak. "Masih di sini juga?" tanyanya, nada suaranya menggantung antara tidak sabar dan heran. Anin menoleh perlahan, menyambutnya dengan senyum lembut yang seolah tak pernah lelah. "Iya, Pak Damar. Masih ada beberapa pekerjaan yang belum rampung," jawabnya tenang. Damar tak mengatakan apapun lagi. Ia hanya memandangi Anin sejenak, lalu menutup pintu perlahan dan pergi tanpa suara. Anin menatap pintu yang baru saja tertutup itu, dan di balik sorot matanya yang tegas, ia menyimpan keyakinan bahwa kelak ketabahannya akan menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Hari itu pasti akan datang. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda dari biasanya. Sebuah kabar cepat menyebar dari satu meja ke meja lain. Pak Raden, pendiri perusahaan yang sudah lama pensiun,
dikabarkan akan hadir hari ini. Kabar itu menyebar secepat angin badai dan langsung mengubah ritme kantor yang semula santai menjadi penuh ketegangan. Pegawai yang sebelumnya bersantai mendadak bergerak cepat, merapikan dokumen, menyusun meja, dan memastikan segalanya tampak rapi. Damar, yang telah mengetahui kabar ini jauh-jauh hari, berdiri tegap di dekat pintu utama dengan setelan jas terbaiknya. Wajahnya penuh konsentrasi. Ia memandang kedatangan Pak Raden sebagai peluang langka untuk menunjukkan bahwa dialah pemimpin masa depan yang layak diandalkan. Ia tahu benar, meski tak lagi aktif, Pak Raden masih memiliki pengaruh besar di balik layar perusahaan ini. Panik menyebar hampir merata. Para staf dengan sigap mengikuti instruksi dari Damar. Meja dibersihkan, kursi dibenahi, bahkan tumpukan berkas dicek ulang dalam tempo cepat. Ruangan yang biasanya tenang kini dipenuhi suara langkah tergesa dan bisik-bisik tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Di tengah kegaduhan itu, Anin tetap di tempatnya, duduk tenang seperti hari-hari sebelumnya. Ia membuka dokumen satu persatu, meninjau ulang hasil pekerjaannya. Sekilas, ia melihat Damar sedang sibuk mengatur timnya, memberi perintah, memeriksa ulang, dan mengarahkan staf agar semuanya berjalan sesuai dengan skenario yang ia susun. Anin tahu betul, bagi Damar, ini adalah panggung yang harus ia kuasai sepenuhnya. Jangan sampai ada yang terlihat berantakan, seru Damar dari arah depan, suaranya menggema hingga ke sudut ruangan. Ia berdiri di dekat resepsionis, memberi arahan tegas kepada staf yang tampak gugup. Saat pandangannya menyapu ruangan, matanya tertumbuk pada Anin. Anin, panggilnya, pastikan semua dokumen yang sudah selesai tersusun rapi. Kita tidak boleh membuat kesalahan hari ini. Anin hanya mengangguk singkat. Ia tahu bahwa perintah itu lebih ditujukan untuk menunjukkan kendali Damar atas situasi daripada benar-benar mempertanyakan kualitas kerjanya. Perlahan, para pegawai mulai menempati posisi masing-masing, tubuh mereka tegak dan ekspresi mereka serius. Bersiap menyambut kehadiran sosok yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita. Sekitar 30 menit setelah kabar awal tersebar, suara mobil yang berhenti di halaman depan terdengar cukup jelas. Damar segera melangkah ke pintu, posturnya siap menyambut. Para staf yang tadinya masih di meja langsung berdiri, seolah baru saja diberi aba-aba dari komando. Di antara mereka, hanya Anin yang tetap tenang. Ia tidak terburu-buru, tidak ikut dalam gelombang kegugupan itu. Baginya, ini hanyalah babak lain dalam dinamika perusahaan yang tak pernah berhenti bergerak. Ia tahu posisinya, seorang magang, tidak memberi banyak ruang untuk tampil. Tapi itu bukan hal yang membuatnya gentar. Ada hal yang jauh lebih penting yang ia pegang erat dalam diamnya. Ketika daun pintu utama terbuka perlahan, sosok Pak Raden muncul di ambangnya. Langkahnya pelan namun penuh keyakinan. Tubuhnya tampak sedikit membungkuk karena usia, namun wajahnya menyiratkan ketegasan dan otoritas yang tidak luntur oleh waktu. Rambutnya yang sebagian besar telah memutih menambah kesan seorang veteran yang telah lama malang melintang di dunia bisnis. Tanpa perlu banyak bicara, kehadirannya seolah menyelimuti ruangan dengan atmosfer yang berbeda, penuh wibawa dan pengalaman. Beberapa pegawai yang berdiri dekat pintu langsung memberikan salam hormat, sementara Damar berdiri di barisan paling depan dengan senyum lebar dan sorot mata penuh ambisi. "Selamat datang kembali, Pak Raden," sapa Damar sambil menyodorkan tangan. Suaranya berusaha terdengar sehangat mungkin. "Kami merasa terhormat atas kunjungan Bapak hari ini." Meski bibirnya tetap tersenyum, di balik wajahnya Damar menyimpan kegelisahan. Ia sangat berharap pertemuan ini bisa menjadi momen kunci yang mendongkrak posisinya. Pak Raden membalas jabatan tangan itu dengan mantap. "Pagi, Damar," ucapnya singkat namun mantap. "Saya ingin melihat sendiri seperti apa keadaan kantor sekarang." Tatapannya kemudian menyapu seisi ruangan, menilai setiap orang yang berdiri tegak menunggu. Saat pandangannya berhenti pada Anin, yang duduk tenang di sudut ruang kerja, ada sedikit perubahan dalam sorot matanya, seperti ada sesuatu yang dikenalnya. Damar, menyadari arah perhatian Pak Raden, segera bergerak untuk mengambil alih situasi. "Pak Raden, ini Anin, salah satu staf magang kami," ucap Damar sambil mengisyaratkan Anin untuk mendekat. Sedikit terkejut, Anin berdiri dan berjalan mendekat dengan tenang. Ia menjabat tangan Pak Raden sambil mengangguk sopan. "Selamat pagi, Pak," ucapnya dengan suara yang lembut namun mantap.
Pak Raden memandangi wajah Anin beberapa saat lebih lama dari biasanya. Ia lalu tersenyum tipis, cukup untuk menunjukkan penghargaan. "Semoga semua kerja kerasmu membawa hasil yang pantas," katanya, suaranya tenang namun mengandung kedalaman. Anin membalas dengan senyum kecil dan anggukan ringan, meskipun di dalam dadanya terasa degup yang tidak biasa. Ada sesuatu dalam cara Pak Raden menatapnya, bukan sekadar tatapan pada karyawan baru, melainkan lebih dari itu. Sesuatu yang sulit dijelaskan, namun terasa penting. Beberapa saat sebelumnya, sebuah mobil mewah berhenti di halaman depan kantor. Suara mesinnya yang halus langsung mengalihkan perhatian seluruh pegawai. Semua orang yang berada di dalam ruangan tampak bersiap-siap, berdiri lebih tegak, dan merapikan pakaian mereka. Damar, yang berdiri di posisi terdepan, membetulkan kerah jasnya dengan gerakan cepat. Ketika pintu mobil terbuka dan Pak Raden turun, keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Meski langkahnya lambat, aura otoritas pria tua itu tetap mencengkeram seluruh ruangan. Namun kemudian terjadi sesuatu yang tak seorang pun prediksi. Alih-alih berhenti di depan Damar, yang berdiri tegap menanti sambutan, Pak Raden justru berjalan terus, melewati Damar tanpa sedikit pun melambat. Semua yang menyaksikan adegan itu terdiam, terpaku. Tujuannya jelas, langkahnya mengarah langsung kepada Anin, yang berdiri di sisi ruangan, jauh dari keramaian. Ruangan terasa hening seperti diselimuti kabut tebal. Damar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Matanya membelalak, napasnya tercekat, dan mulutnya tak mampu berkata apa-apa. Detik itu terasa sangat panjang bagi Damar, seolah waktu berhenti hanya untuk memperlihatkan betapa kekuasaannya tak lagi mutlak. Pak Raden melangkah mantap menembus barisan staf yang tampak bingung, dan hanya bisa menatap penuh tanda tanya. Ketika ia mencapai meja kerja Anin, langkahnya terhenti. Ketegangan di ruangan terasa kian pekat, semua orang mendekat secara perlahan, seperti menyaksikan momen krusial dalam sebuah pertunjukan penting. Tanpa isyarat atau kata-kata pembuka, Pak Raden tersenyum lebar lalu memeluk Anin dengan hangat, pelukan yang langsung meluruhkan suasana penuh tekanan di ruangan tersebut. "Bagaimana kabarmu, Anin? Sudah mulai betah bekerja di sini?" ucapnya dengan nada yang lembut dan penuh perhatian. Keheningan menyelimuti seisi kantor. Tidak ada suara, tidak ada gerakan selain tatapan terpaku yang ditujukan pada mereka berdua. Damar, yang berdiri di antara para pegawai lainnya, terlihat terpaku. Wajahnya seketika kehilangan warna. Matanya membelalak, rahangnya mengeras, namun tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Atmosfer di ruangan berubah drastis. Ekspektasi tinggi yang semula menggantung kini berganti menjadi kebingungan, bahkan kegelisahan yang sulit disamarkan. Damar merasa seolah dirinya menjadi pion dalam permainan yang sama sekali tidak ia pahami, dunia yang tiba-tiba terasa asing baginya. Di sisi lain, Anin tampak sangat tenang. Tatapan-tatapan yang tertuju padanya tak membuat senyumnya luntur. Ia membalas pelukan itu dengan sopan, lalu menarik diri secara perlahan, memandang Pak Raden dengan mata yang hangat dan penuh rasa hormat. "Alhamdulillah, Bapak. Saya baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini," ucapnya, suaranya lembut, namun menyiratkan ketegasan batin yang mengakar kuat. Ekspresinya menunjukkan bahwa pertemuan ini bukan sesuatu yang mengagetkan baginya, meskipun jelas merupakan hal yang di luar dugaan semua orang di ruangan itu. Damar masih berdiri membeku. Ia belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Seluruh rencana, harapan, dan ambisinya untuk tampil mengesankan di hadapan Pak Raden seketika hancur seperti kaca terhempas ke lantai. Ia memandangi Anin lekat-lekat, mencari jawaban di balik ketenangannya. Ada rahasia besar yang tak pernah ia duga, dan ia kini berada di luar lingkaran itu. Pak Raden melepaskan pelukannya, menatap Anin dengan sorot bangga yang tidak bisa disembunyikan. "Kamu tumbuh jadi pribadi yang luar biasa, Anin," katanya. Lalu ia beralih pada para pegawai yang masih berdiri kaku, dan menambahkan, "Inilah contoh nyata bahwa kadang seseorang yang terlihat biasa justru menyimpan potensi luar biasa untuk membawa perubahan bagi perusahaan." Ucapan itu seketika mengubah pandangan beberapa staf terhadap Anin, dari yang sebelumnya biasa saja, kini penuh rasa kagum dan hormat. Damar, masih dalam posisi yang sama, merasa dunianya berguncang. Ia berusaha menahan gelombang emosi yang mulai tumbuh di dalam dirinya, namun raut wajahnya tak bisa berbohong.
Ia menyadari bahwa selama ini ia telah keliru menilai seseorang yang ternyata memiliki keterikatan yang jauh lebih dalam dengan perusahaan daripada yang pernah ia bayangkan. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Anin? Kenapa tak ada yang memberitahunya? Pak Raden menoleh ke arah Damar dan memberikan senyuman samar. Damar, kamu baik-baik saja? Jangan terlalu tegang. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ucapnya dengan nada bersahabat, meski ada ketajaman tersembunyi dalam tatapannya. Damar membalas dengan senyum dipaksakan, suaranya sedikit serak saat menjawab. Tentu, Pak. Semua dalam kendali. Pak Raden mengangguk pelan sebelum kembali menatap Anin. Saya harap kamu betah di sini. Jangan sungkan untuk menghubungi saya jika ada hal yang perlu dibicarakan. Katanya, kini dengan nada lebih serius. Anin mengangguk mantap. Terima kasih, Pak Raden. Saya akan terus berusaha memberikan kontribusi terbaik. Ucapnya dengan keyakinan yang terpancar jelas dalam intonasi dan sorot matanya. Ketika Pak Raden melangkah tenang melewati Damar dan menuju ke ruang pertemuan, atmosfer kantor berubah drastis menjadi hening. Suara touch keyboard dan bisik-bisik yang tadinya samar kini lenyap seketika. Beberapa staf saling pandang, mencoba menebak apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Damar masih terpaku di tempatnya, wajahnya tampak kosong, dan tubuhnya seolah kehilangan daya. Ia menyadari betul bahwa momen ini adalah titik balik, dan ia belum tahu bagaimana harus menghadapinya. Dalam kesunyian yang nyaris menyiksa itu, suara Pak Raden akhirnya terdengar, memecah ketegangan seperti guntur di langit yang mendung. Dengan intonasi dalam dan berwibawa, beliau mulai berbicara. Ruang pertemuan yang luas kini terasa menyempit oleh perhatian yang terpusat hanya pada satu sosok. Semua karyawan, tanpa memandang jabatan atau masa kerja, dia menyimak setiap kata yang keluar dari mulut pria yang mendirikan perusahaan ini. Ada sesuatu yang perlu kalian ketahui, ucap Pak Raden, matanya menyapu ruangan, menatap satu persatu wajah yang menyiratkan keterkejutan. Anin tidak datang ke sini untuk sekadar belajar atau mencari pengalaman kerja. Keputusan untuk bergabung sebagai magang datang sepenuhnya dari dirinya sendiri, dan ia melakukannya tanpa sepengetahuan banyak orang. Suasana seketika menjadi lebih berat. Semua mata kini beralih kepada Anin, yang berdiri di sisi Pak Raden. Wajahnya tenang, ekspresinya tak memperlihatkan rasa bangga berlebihan, juga tidak tampak gentar. Seolah ia memang telah menyiapkan diri untuk momen ini. Meski bagi sebagian besar orang di ruangan itu, kenyataan yang baru saja diungkapkan adalah sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Anin adalah cucu saya, lanjut Pak Raden, suaranya kini terdengar lebih hangat namun penuh makna. Saya menginginkan dia memahami dari dalam bagaimana lingkungan di sini bekerja. Bukan hanya sekadar teori bisnis, tapi juga nilai-nilai yang membentuk perusahaan ini, rasa saling menghormati, rendah hati, dan semangat untuk menjadi bagian dari tim. Dia memilih jalan magang bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin mengalami sendiri tantangan yang kalian hadapi sehari-hari. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi sebagian besar staf. Kejutan tergambar jelas di wajah mereka. Beberapa mulai tampak canggung, menunduk pelan, mengingat kembali bagaimana mereka memperlakukan Anin selama ini. Penyesalan mulai muncul di mata beberapa orang. Mereka sadar bahwa penilaian mereka selama ini salah. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Damar, yang tampak makin tenggelam dalam rasa malu dan kebingungan. Damar, yang sebelumnya selalu tampil percaya diri dan penuh ambisi, kini hanya mampu berdiri dengan kepala tertunduk. Wajahnya kehilangan warna, matanya kosong. Ia tahu tak ada pembelaan yang bisa ia lontarkan. Keangkuhan dan superioritas yang biasa ia tampilkan seolah lenyap seketika, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa ia telah meremehkan seseorang yang ternyata memiliki keterkaitan jauh lebih dalam dengan perusahaan ini. Pak Raden menatap Damar sejenak, kemudian kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih tegas, namun tetap menunjukkan sikap bijak seorang pemimpin. Damar, saya tahu kamu memiliki semangat besar dalam memimpin dan mencapai target. Tapi jangan pernah lupakan bahwa setiap orang di sini, dari posisi tertinggi hingga yang baru bergabung, layak mendapatkan penghargaan dan perlakuan yang setara. Ketika kamu memperlakukan Anin dengan meremehkan, sesungguhnya kamu melewatkan kesempatan untuk tumbuh bersama dengan rekanmu. Setiap kata yang diucapkan Pak Raden terasa seperti anak panah yang menancap tepat di hati Damar.
Ia menyadari bahwa yang sedang dibahas bukan hanya tentang Anin, melainkan tentang seluruh cara kepemimpinannya selama ini. Di hadapan Pak Raden dan semua rekan kerjanya, Damar merasa tak lebih dari bayangan yang kehilangan bentuk. Ia sadar, bukan hanya peluang yang telah ia sia-siakan, tapi juga nilai-nilai kepemimpinan sejati yang seharusnya ia junjung tinggi. Pak Raden melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih menyentuh, seolah berbicara dari hati seorang ayah kepada anak-anaknya. Saya harap peristiwa hari ini menjadi cermin bagi kita semua. Inti dari sebuah perusahaan bukan semata-mata hasil kerja atau posisi, tapi kekuatan dalam menjalin kebersamaan dan saling menghormati. Tak peduli seberapa tinggi jabatan kita, setiap individu layak dihargai dan diberi tempat yang sama. Ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Detak jarum jam di dinding terdengar begitu keras, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kebisuan semua orang. Sebagian besar staf menunduk, merenungkan kata-kata Pak Raden. Mereka yang tadinya kaget kini mulai tersentuh, seolah kesadaran akan nilai-nilai yang selama ini diabaikan baru saja tumbuh dalam diri mereka. Damar masih terpaku, matanya tak berani diangkat. Di dalam dadanya, rasa bersalah dan malu bersatu menjadi beban yang berat untuk dipikul. Pak Raden kemudian menoleh ke Anin, dan menyapa dengan nada lembut yang kontras dari ketegangan sebelumnya. Anin, ucapnya dengan hangat, kamu telah memperlihatkan karakter yang patut dicontoh. Lanjutkan perjalananmu, teruslah belajar, dan bagikan pemahamanmu. Masa depan perusahaan ini ada di tangan orang-orang sepertimu. Anin membalas sapaan itu dengan anggukan penuh ketulusan. Tak ada sorot ingin dipuja dalam matanya, hanya rasa syukur dan kelegaan yang sederhana. Ia tidak mencari pengakuan, namun kata-kata itu memberi makna baru atas langkahnya sejauh ini. Sementara itu, Damar masih membeku, tenggelam dalam gejolak batinnya. Penyesalan menyelimuti pikirannya, menyadarkan betapa kelirunya ia selama ini. Ia tahu waktu tak bisa diputar, namun satu hal yang kini ia pahami, jalan yang akan ia tempuh di perusahaan ini tak akan sama seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Damar merasakan bahwa kerendahan hati bisa lebih berarti dibanding semua ambisi yang selama ini ia junjung tinggi. Begitu acara berakhir dan para staf kembali ke tempat kerja masing-masing, suasana di kantor tampak lebih tenang, meski aura canggung masih terasa menggantung. Damar berdiri mematung, pikirannya dipenuhi kegelisahan. Ia sadar ia tak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Ia harus mengatakan sesuatu, meminta maaf. Tapi bagaimana caranya? Kata-kata yang ingin ia ucapkan seperti tersangkut di tenggorokan. Beberapa langkah dari meja Anin, Damar berdiri dengan ragu. Ia memperhatikan gadis itu yang sedang menyusun dokumen dengan tenang. Di luar sana, hujan mulai turun pelan, membasahi jendela dengan irama yang menenangkan namun melankolis. Damar menarik napas panjang, mencoba meredakan kecamuk dalam dirinya. Ia tahu, kalau ia terus menunggu, waktu tak akan pernah menawarkan momen yang sempurna. Akhirnya, ia memberanikan diri melangkah maju. Aku sebenarnya nggak tahu siapa kamu sesungguhnya, ucap Damar pelan. Suaranya terdengar parau, berat seperti memikul beban yang baru saja ia sadari. Ia menunduk, pandangannya terarah ke lantai, tak berani menatap mata Anin. Pipi Damar memerah, dan tubuh jangkungnya tampak canggung, seolah sedang berjalan di atas lantai yang rapuh. Anin tak langsung memberi tanggapan. Ia tetap duduk di kursinya, menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang, seakan tak terganggu oleh kehadiran Damar. Beberapa detik yang panjang berlalu sebelum akhirnya ia mengangkat wajahnya dan menatap Damar. Tatapannya dalam dan tenang, menyiratkan empati tanpa menghakimi. Dalam tatapan itu, Damar menemukan sesuatu yang membuatnya merasa lebih kecil dari sebelumnya. Lalu, dengan suara yang lembut namun mengandung kekuatan, Anin pun berbicara. Justru itu yang saya maksudkan, jawab Anin. Suaranya mengalir dengan tenang dan penuh keyakinan. Seharusnya kita belajar untuk menghargai siapapun, tanpa melihat latar belakang mereka. Damar terdiam, kalimat itu seperti luka yang menggores hati. Ia menundukkan kepalanya, merasakan beban yang begitu berat menggelayuti dirinya. Kata-kata Anin begitu menyentuh, membuka matanya akan kesalahan yang telah ia buat selama ini. Selama ini, ia terjebak dalam pandangan sempit, menganggap bahwa hanya mereka yang memiliki kekuasaan atau posisi tinggi yang pantas mendapat penghargaan. Anin melanjutkan dengan tenang,
Damar, saya memang hanya seorang magang di sini. Tapi itu tidak mengurangi hak setiap orang untuk dihargai, terlepas dari siapa mereka atau dari mana asalnya. Damar merasa seolah tenggelam dalam setiap kata yang diucapkan Anin. Ada sesuatu yang begitu kuat dalam dirinya. Bukan hanya dari cara ia berbicara, tapi dari kebijaksanaan yang seolah melebihi usianya. Damar merasa tenggorokannya kering, seakan ada sesuatu yang menahan kata-kata permintaan maaf yang ingin ia ucapkan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Damar perlahan mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya tajam kini terlihat lebih lembut, penuh penyesalan. Saya benar-benar minta maaf, ucapnya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Ada kejujuran dalam kata-katanya yang tak bisa disembunyikan. Saya telah salah menilai kamu. Saya terlalu cepat menarik kesimpulan, tanpa tahu siapa kamu sebenarnya. Anin hanya menatapnya dengan tenang, tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Ia hanya mengangguk pelan, tidak merasa perlu memberikan penjelasan panjang. Anin tahu, permintaan maaf itu lebih penting untuk Damar daripada dirinya. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata Damar, meskipun terucap dengan canggung. Tak apa, Damar, jawab Anin, suaranya lembut namun penuh kedamaian. Setiap orang pasti punya kesempatan untuk belajar. Yang terpenting adalah apa yang kamu lakukan setelah kamu menyadari kesalahan itu. Semoga ke depan, kamu bisa lebih menghargai orang lain. Damar merasa terkejut dengan kedewasaan yang ditunjukkan Anin dalam menghadapi semua ini. Selama ini, ia tak pernah menganggap Anin lebih dari seorang magang biasa. Namun, kini setelah mendengar kata-katanya, Damar merasa terhormat bisa berada di dekatnya. Anin mengajarkan lebih dari sekadar pekerjaan kantor. Dia mengajarkan tentang nilai-nilai yang jauh lebih dalam, tentang rasa hormat dan kerendahan hati. Anin menarik napas dalam-dalam, lalu memberi senyuman kecil. Kamu tidak perlu merasa terlalu bersalah, Damar. Kita semua manusia, dan kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan untuk memperbaiki diri. Damar hanya bisa mengangguk. Matanya yang sebelumnya penuh dengan kebanggaan kini dipenuhi dengan kesadaran yang mendalam. Terima kasih, ucap Damar dengan suara lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menggerogoti dirinya mulai terasa sedikit lebih ringan. Setelah kejadian itu, Damar merasakan seolah hidupnya berputar 180 derajat. Kejadian yang mengungkap siapa Anin sebenarnya tidak hanya mengguncang dirinya secara pribadi, tetapi juga menggoyahkan seluruh pandangannya tentang pekerjaan, posisi, dan cara ia memimpin. Perasaan malu dan penyesalan terus mengikutinya, bahkan berhari-hari setelah pertemuan tersebut. Ia tahu bahwa perubahan sejati harus dimulai dari dalam dirinya, dan cepat atau lambat, keputusan Raden tentang masa depannya akan segera datang. Damar hampir kehilangan jabatannya, atau setidaknya itu yang ia dengar dari beberapa kolega setelah pertemuan itu. Beberapa anggota dewan mulai meragukan cara dia mengelola timnya, terutama setelah insiden yang memunculkan sisi buruk dirinya. Damar sadar, jika Raden memutuskan untuk mencopotnya, itu bukan hanya karena perlakuannya terhadap Anin, tetapi juga karena ia telah gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Namun, meskipun banyak yang merasa Damar tidak pantas lagi memegang posisinya, Anin, dengan kedewasaannya, berusaha untuk tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Ia tahu bahwa Damar bukanlah orang jahat, hanya saja ia terperangkap dalam ambisi yang sempit. Anin merasa bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, termasuk Damar. Suatu sore, ketika kantor mulai sepi, Anin memutuskan untuk berbicara langsung dengan Raden. Dengan langkah yang mantap, ia mendekati ruang kerja sang pendiri, meskipun ada sedikit kebimbangan di dalam dirinya. Namun, ia sudah bulat dalam niatnya. Ia tahu, ini adalah langkah yang benar. Raden yang sedang duduk di ruang kerjanya, memandang Anin yang tiba-tiba datang menghampirinya. Wajahnya menunjukkan keseriusan, meskipun ada sedikit kebingungan. Ia memberikan senyum tipis sebelum berbicara. Anin, ada yang bisa saya bantu? Tanya Raden, matanya meneliti wajah Anin dengan seksama. Anin mengangguk pelan, menarik napas panjang. Pak Raden, saya ingin membicarakan Damar. Raden mengerutkan dahinya, tanda bahwa ia merasa heran. Damar? Apa yang perlu kita bicarakan tentang dia? Ucapnya, suaranya menunjukkan rasa ingin tahu. Pak Raden,
Saya tahu banyak yang merasa Damar tak layak lagi untuk melanjutkan pekerjaannya di sini. Saya juga tahu betapa banyak kesalahan yang telah dia buat, termasuk pada saya. Tapi ada satu hal yang ingin saya minta, ujar Anin dengan penuh keteguhan. Berikan Damar kesempatan kedua. Raden menatapnya dengan penuh keheranan, namun ia tidak segera berkata apa-apa. Anin melanjutkan, saya yakin bahwa orang bisa berubah. Damar bukan orang yang buruk. Dia hanya terjebak dalam cara berpikir yang salah. Jika diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, saya percaya dia akan belajar dan berkembang. Beberapa detik berlalu dalam hening, sampai akhirnya Raden menatapnya lebih serius. Ia bisa merasakan kedalaman pikiran Anin dan merasa terkesan dengan kedewasaan yang ditunjukkannya. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah perkara mudah. Apa yang membuatmu begitu yakin, Anin? Tanya Raden dengan nada serius, namun juga penuh rasa ingin tahu. Karena saya sudah melihat perubahan dalam dirinya. Dia sudah meminta maaf. Pak, dia ingin berubah. Dan saya percaya dia bisa, jawab Anin dengan keyakinan yang terpancar dari matanya. Raden menghela napas panjang, seolah berpikir matang. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan suara yang lebih lembut. Kamu benar, Anin. Mungkin saya terlalu cepat dalam menilai seseorang. Baiklah, saya akan beri dia kesempatan. Tapi ingat, Damar harus membuktikan bahwa dia layak diberi kesempatan kedua. Anin mengangguk dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih, Pak Raden. Sejak peristiwa itu, Damar merasakan transformasi besar dalam dirinya. Ia mulai berusaha lebih keras dalam memperbaiki hubungan dengan timnya. Alih-alih menerapkan kepemimpinan yang keras, kini ia lebih fokus untuk mendengarkan, memahami, dan memberikan arahan dengan cara yang penuh pertimbangan. Damar tidak lagi mencari pengakuan atasannya dengan cara yang tidak adil, melainkan berupaya untuk memimpin timnya menuju kesuksesan bersama. Namun, mengembalikan kepercayaan rekan-rekannya bukanlah hal yang mudah. Mereka yang terbiasa dengan gaya kepemimpinan Damar yang keras dan merendahkan mulai meragukan apakah perubahan yang ia tunjukkan benar adanya. Meski begitu, Damar terus berusaha tanpa kenal lelah. Ia melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan, menghargai kontribusi mereka, dan memberikan apresiasi kepada yang pantas mendapatkannya. Perlahan, kepercayaan itu kembali muncul, dan rekan-rekannya mulai melihat perubahan yang nyata dalam sikap Damar. Damar, satu persatu, membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang di sekitarnya. Kepercayaan dan rasa hormat yang sempat hilang kini mulai tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Damar sadar bahwa perjalanan untuk menjadi pemimpin sejati baru saja dimulai, dan ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Beberapa bulan setelah peristiwa yang mengubah hidupnya, perubahan pada Damar begitu jelas terasa. Anin, yang telah menyelesaikan masa magangnya dengan hasil yang luar biasa, kini diangkat menjadi karyawan tetap. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kerja keras dan kecerdasannya, tetapi juga sikapnya yang penuh ketulusan dalam menjalani setiap hari. Keputusan ini menjadi simbol dari perubahan besar yang terjadi dalam perusahaan, sebuah langkah menuju ke arah yang lebih baik. Raden, yang semakin melihat potensi besar dalam diri Anin, memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin proyek sosial besar perusahaan. Proyek ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Damar, yang kini telah berubah, ditunjuk sebagai mitra Anin dalam proyek tersebut. Keputusan ini sangat signifikan, mengingat Damar yang dulu penuh ambisi dan sikap dingin kini akan bekerja bersama Anin, dalam sebuah proyek yang menekankan nilai kemanusiaan, bukan sekadar keuntungan materi. Hari pertama mereka bekerja bersama sebagai rekan, suasana terasa sangat berbeda. Damar, yang dulu terbiasa memimpin dengan otoritas yang kaku, kini terlihat lebih rendah hati, lebih mendengarkan, dan lebih terbuka terhadap ide orang lain. Anin, dengan sifat tenang dan penuh pengertian, tidak pernah merendahkan Damar meskipun dirinya memiliki posisi yang lebih tinggi dalam proyek ini. Mereka mulai saling menghargai dan mendukung, yang membuat tim mereka semakin solid. Damar, yang kini memahami makna sejati kepemimpinan, tidak lagi melihat jabatan sebagai lambang kekuasaan. Ia menyadari bahwa jabatan adalah tanggung jawab besar, tanggung jawab untuk memberi contoh, membimbing,
dan memastikan setiap keputusan yang diambil memberi manfaat bagi semua orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Di matanya, Anin bukan hanya rekan kerja, tetapi juga seseorang yang mengajarkan arti sejati kepemimpinan dan kerendahan hati. Di sisi lain, Anin, dengan kebijaksanaan dan kesederhanaannya, membuktikan bahwa warisan terbaik yang diberikan oleh kakeknya bukanlah harta kekayaan, tetapi nilai-nilai yang tak tampak oleh mata, integritas, kejujuran, dan kerendahan hati. Warisan itu mengalir dalam setiap tindakannya, dalam cara ia memperlakukan orang, dalam cara ia mengambil keputusan, dan dalam cara ia memimpin proyek sosial yang kini ada di bawah tanggung jawabnya. Proyek sosial yang mereka pimpin bersama mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak orang yang langsung merasakan manfaat dari teknologi yang mereka kembangkan, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga memberi mereka harapan baru. Damar dan Anin menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka tidak selalu mulus, mereka kini berada di jalur yang benar, jalur yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberi dampak positif bagi banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Pada suatu sore, setelah rapat penting, mereka duduk bersama di sebuah kafe kecil dekat kantor, menikmati secangkir kopi setelah seharian bekerja. Damar menatap Anin, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terinspirasi oleh seseorang. "Terima kasih," ucapnya dengan tulus. "Karena sudah memberi saya kesempatan kedua. Karena sudah membantu saya melihat dunia dengan cara yang berbeda." Anin tersenyum dengan lembut, tatapannya penuh pengertian. "Tidak perlu berterima kasih, Damar. Kita hanya perlu belajar dari kesalahan dan terus maju. Kamu sudah jauh lebih baik sekarang. Itu yang paling penting." Damar mengangguk, matanya dipenuhi rasa syukur. Ia sadar bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, namun kali ini, ia merasa siap. Bersama Anin, ia tidak hanya belajar tentang bisnis dan teknologi, tetapi juga tentang hidup, tentang pentingnya saling menghargai, bekerja dengan integritas, dan yang terpenting, tentang nilai-nilai yang jauh lebih berharga daripada sekadar kekayaan materi. Kemitraan mereka lebih dari sekadar kerja sama profesional. Itu adalah perjalanan dua individu yang saling mengajarkan dan mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan tim mereka, tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.